Oknum ASN di Parepare yang bernama Fahri Nusantara ternyata telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya, dan telah beredar foto Fahri Nusantara yang telah mengenakan baju oranye dan telah diamankan di Polres Parepare. Dan ancaman hukuman Fahri Nusantara buntut daripada pernyataan kontroversial yang mau mengajak perang tidak main-main. Seperti diketahui, Fahri dijerat dengan pasal 160 KUHP atau pasal 156 huruf A KUHP pidana, ya. Dan tentu saja dirinya kini terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ya, kalau 5 tahun penjara tentu saja dia bisa dipecat ya dari ASN-nya. Sebelumnya viral di media sosial aksi provokasi Fahri di sebuah forum diskusi. Pria yang mengaku dirinya adalah sebagai ketua FPI itu menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Dengan lantang oknum ASN itu menyerukan perang. Kita perang saja. Kapan dia, di mana perangnya, kata Fahri. Ya, biar saya sendirian yang pimpin perangnya. Kita lihat siapa menang. Kita jadikan Poso ini Parepare. Saya ini ketua FPI di sini. Laskar akan turun di sini 1000. Demikian kata Fahri Nusantara. Sekarang tentunya menyesal dikarenakan terancam dipidana 5 tahun dan terancam dengan pecat dari ASN. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Fahri Nusantara ini mengaku sebagai FPI dan siap berperang dan siap menjadikan Parepare seperti Poso begitu ya, terjadi perang agama ya. Kapan dan di mana? Tidak perang saja. Tentukan saja. Kapan dan di mana perangnya? Saya tadi akan pimpin perangnya. Kita lihat siapa menang. Ya. Kita jadikan Poso ini Parepare. Apa? Saya ini ketua FPI di sini. Saya cukup menelpon 10 nomor, 1000 laskar akan turun di sini. Ngomongnya belepotan ya. Laskar akan turun di sini 1000. Dengan hanya menelpon 10 nomor. Tidak jadi diperantap. Ya. Nah sekarang apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala ketika terjadi perang dengan orang-orang ini, dengan Parepare catat ini, belum tentu ada ustaz yang berani ungkap ini di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 4, "Fa-idza laqitum alladziina kafaru fadarbal riqab." Itulah profil Fahri Nusantara yang mengajak perang dengan umat lain, umat Kristen barangkali ya, di mana dia menolak akan didirikan sekolah begitu ya, sekolah Kristen di Parepare. Dikatakan dia adalah merupakan ketua FPI dan ingin menjadikan Parepare seperti Poso begitu ya. Luar biasa ini. Namun sekarang dia menyesal barangkali ya, dikarenakan dia terancam pidana 5 tahun dan juga bisa jadi dipecat dari ASN. Sejumlah warga sebelumnya menolak pendirian sekolah Kristen di Parepare dan menuntut sekolah dibubarkan. Warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Masa pun melakukan demonstrasi dan menuding pembangunan sekolah Kristen tersebut menyalahi aturan pendirian sekolah dan menuntut pembangunan sekolah Gamaliel dihentikan dan dipindahkan ke lokasi lain. Sekolah tersebut juga dianggap tak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gamaliel, Sinta, membantah tudingan massa yang melakukan penolakan. Dia menegaskan pihaknya sudah melengkapi izin sesuai aturan. Sebelumnya penolakan ini telah bergulir sejak tahun 2023. Kuasa hukum Yayasan Gamaliel Parepare, Rahmat S. Lulung, mengaku pembangunan sekolah tetap akan dilanjutkan karena perizinan sudah dipenuhi. Rahmat menuturkan sekolah Kristen Gamaliel bukan sekolah yang dikhususkan untuk anak beragama Kristen semata, namun terbuka untuk umum. Adapun penjabat Wali Kota Parepare, Abdul Hayat Gani, menegaskan berkomitmen untuk segera mencari solusi yang terbaik dan mengajak semua pihak untuk bersikap tenang dan menahan diri dalam merespon persoalan ini.
Baginya menjaga ketertiban dan keamanan kota sangat penting, apalagi Parepare akan menghadapi pilkada pada November mendatang. Abdul Hayat menyampaikan komitmennya untuk segera menuntaskan polemik pembangunan sekolah Kristen Gamaliel tersebut, juga menegaskan bahwa segala keputusan yang diambil nanti akan melalui diskusi yang melibatkan semua pihak terkait. Itulah berita tolakan warga Parepare yang menolak pendirian sekolah Kristen. Ya, warga Cempai menyatakan sikap menolak pembangunan sekolah Kristen ya. Di samping masyarakat juga warga Cempai juga menolak pendirian sekolah Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Cempai menolak keras pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di Soreang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakatuh. Kami warga Cempai menolak keras pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di Soreang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan tidak hanya masyarakat, namun demikian hasil rapat DPRD Parepare terkait izin sekolah Kristen dicabut begitu ya. Dan inilah pada saat rapat di DPRD Parepare. Teman-teman ini 5 orang, kami sudah sepakati bahwa DPRD segera mengusulkan untuk menghentikan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ade Armando juga menyesalkan terkait penolakan sekolah Kristen Gamaliel di Parepare, dan inilah pernyataan Ade Armando. Ada aksi massa di Parepare. Kemarin saya sudah ceritakan ada aksi massa di Parepare menolak pembangunan sebuah sekolah Kristen Gamaliel. Nah, sekarang perkembangannya adalah ternyata DPRD Parepare pun mendukung penolakan pembangunan sekolah Kristen tersebut. Ini memang betul-betul mengecewakan. Dan yang juga menyedihkannya adalah DPRD yang menolak pembangunan sekolah Kristen tersebut itu diisi oleh orang-orang yang bukan dari partai-partai agama, tapi dari Gerindra, dari PDIP, dari Demokrat, dari Golkar. Itulah isi DPRD di Parepare. Sekarang pertanyaannya, kenapa partai-partai ini menolak pembangunan sekolah Kristen tersebut? Jawabannya sederhana banget. Mereka itu takut, para anggota DPRD itu takut sama massa. Mereka takut bahwa kalau mereka tidak menyetujui penolakan pembangunan sekolah tersebut, nanti mereka akan dipilih dalam pemilu Februari 2024. Jadi pragmatis banget. Mereka takut diboikot, takut nanti ada kampanye negatif terhadap anggota-anggota DPRD yang menolak tekanan dari massa tersebut. Ya nggak boleh gitu dong. Justru kita sekarang berharap sekali anggota DPRD dimanapun itu selalu mendukung kepentingan rakyat luas, bukan hanya kepentingan segolongan orang, dan selalu membela hak asasi manusia. Itulah penyesalan Ade Armando yang menyatakan bahwa DPRD Parepare ikut menyuarakan tuntutan pembubaran atau penutupan sekolah Kristen Gamaliel dikarenakan sebetulnya mereka ketakutan nanti tidak akan terpilih lagi. Seharusnya setelah menjadi DPR, dia harusnya menyuarakan suara rakyat, bukan hanya konstituen saja atau yang memilih saja. Namun demikian adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, baik itu beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lainnya, semuanya diberikan kebebasan untuk mendirikan pendidikan mereka.